Perkenalkan, nama saya Jogi Lampuk Isagala, NIM 5231131016. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan rangkaian forward reverse atau sistem kendali forward reverse menggunakan aplikasi EKTS. Ini untuk forward reverse yang manual. Sebelumnya, untuk pengertian forward reverse itu merupakan forward reverse yang dapat mengubah dua arah putaran motor, yaitu kiri atau kanan, ataupun untuk putaran forward dan putaran reverse. Selanjutnya ada keunggulannya itu yang fleksibel operasi. Contohnya gitu kan, kayak dia bisa maju atau mundur. Kemungkinan mesin melakukan berbagai fungsi dalam suatu proses seperti pemindahan material ke kiri atau ke kanan. Itu salah satu contoh keunggulannya. Dan efisiensinya, contoh di industri, mengurangi ketergantungan pada invertasi manual atau mengubah arah. Dan biasanya rangkaian ini dipakai untuk contoh salah satu di lift yang bisa naik dan turun, yaitu contoh putaran kiri kanan untuk kiri untuk naik dan kanan untuk turun, atau sebaliknya, atau forward untuk naik dan reverse untuk turun. Nah, di sini saya akan mencoba, sebelumnya langsung mencoba untuk rangkaian dayanya. Yang pertama, kita ambil untuk tegangan 3 fasa, yaitu RST, dan kontak utama dari motor, yaitu normally open triple contactor. Kita langsung hubungkan. Kita bisa rapikan. Di sini kita memakai dua kontaktor, yaitu satu untuk start, satu untuk forward, satu lagi untuk reverse. Kita bisa rapikan di sini. Kita ambil untuk motor 3 fase. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa motor itu berputar ke kiri dan ke kanan, yaitu untuk perbedaan pasanya. Contohnya di sini kita ambil untuk L1-nya, L1, L2, L3 itu kita ambil dari R, dan untuk T1 kita ambil dari R, dan T1 kita ambil dari T. Berarti salah satu fasanya di bawah harus kita ubah. Berarti kita mengubah untuk yang R. Berarti kita taruh di sini. Selanjutnya yang di tengah tidak diubah karena kita hanya mengubah untuk satu fasanya aja. Selanjutnya untuk fasa yang masuk input ke P1 kontak utama tersebut dikeluaran dari kontaktor 1. Oke, kira-kira seginilah untuk rangkaian dayanya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk merangkai lagi untuk
rangkaian kontrol. Ambil untuk supply-nya untuk P. Selanjutnya kita memakai emergency yang ini, yaitu sebagai pemutus rangkaian jika terjadi arus lebih atau gangguan ataupun korsleting yang terjadi di dalam rangkaian. Selanjutnya kita ambil untuk push button untuk NC atau stop button. Sebelumnya kita buat dulu untuk namanya PB NC. Untuk ini untuk PBNO. Oke, baik. Selanjutnya kan di sini kita memakai pengunci supaya kontaktor tidak bisa saling bekerja, saling berjalan. Ambil untuk normally close. Ini kita langsung bukan. Dan langsung ke kontaktor maupun coin. Inilah kita buat nanti untuk sebagai kontaktor satu. Ya, kita ambil untuk tegangan metalnya. Ini untuk kontaktor satu. Berarti kita membutuhkan pengunci untuk PBNO. Perhatikan. Ini tadi ke satu. Dan selanjutnya untuk push button yang kedua itu menyalakan reverse. Kita ambil lagi untuk start button atau push button NO. Kita rapikan dia. Berarti ini PBNO. Selanjutnya di sini untuk penguncinya kita buat lagi untuk kontaktor normally close, kontak bentuknya NC. Dan langsung ke kontak. Buka langsung netral. Ini kita buat
kontaktor 2. Oke, di sini untuk penguncinya ini, yang ini untuk mengunci K1, jika K2 bekerja berarti ini K2. K2 berarti ini K1. Dan kita akan mengambil penguncinya untuk PB2 untuk menghidupkan reverse atau putaran kanan ini. Kita rapikan. Ini K2. Dan kita buat lampu indikator K1. Ini lampu 1. Kalau kita warnanya warna merah. Dan indikator kedua, kontaktor kedua. Ini dua. Buat colornya atau warnanya itu warna biru. Oke, ini untuk kontaktor 1 forward, dan ini untuk reverse seperti kontaktor 2. Selanjutnya kita akan menghubungkan untuk lampu indikator emergency. Untuk emergency ini jika dia ditekan, maka lampu indikator ini akan sebagai penanda. Ini lampu 3. Ini bisa kita bawa warnanya. Oke. Ini motor. Baik. Sebelum saya menjelaskan rangkaian ini, terlebih dahulu saya menjelaskan untuk komponen-komponen yang dipakai di dalam rangkaian ini. Yang pertama itu di sini untuk daya ada tegangan 3 fase, yaitu RST, dan ada kontak utama dari kontaktor 1 dan kontaktor 2. Ini kontak utamanya. Dan di sini ada motor 3 fase. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa bisa motor berputar 2 arah dan ke kiri dan ke kanan? Itu gara-gara salah satu fase dari yang 3 fase di atas ini diubah di bawah. Selanjutnya untuk rangkaian kontrol di sini menggunakan satu fase, itu 220 fase ke netral. Di sini penamannya ini untuk BBNC, ini emergency. Baik, tadi kesalahan ada untuk BBN-nya di sini emergency.
tadi kesalahan apa yang tidak ada dibuat di sini untuk PB NC, ini untuk PBNO. Oke. Sini untuk rangkaian kontrolnya itu yang pertama ada emergency dan ada push button NC, ada push button dan ada kontaktor 2 dan lampu 3. Nah, yang pertama emergency ini berfungsi untuk memutus semua rangkaian, dan jika ada beban lebih atau arus loncat ataupun korsleting, maka kita menekan emergency ini dan ditandai dengan lampu 3 menyala. Selanjutnya untuk PBNC yang ini berfungsi untuk mematikan ketika kita lagi mengoperasikan forward atau putaran kiri menggunakan PB1 NO ini. Jika kita ingin mengubah ke PBNO yang kedua atau putaran kanan, berarti kita harus mematikan menggunakan push button NC. Seperti yang saya bilang tadi, yang PB1 ini untuk menjalankan K1 dalam indikator menyala dan motor berputar secara forward, dan dikunci untuk mengunci PB. Ketika kita melepas push button, maka arus lewat melalui kontak bantu ini atau pengunci ini dari K1. Dan kontak K2 ini berfungsi ketika K1 lagi berjalan, otomatis yang NC menjadi NO atau terbuka, maka K1 tidak dapat berjalan ketika K2 lagi bekerja. Begitu sebaliknya, ketika K1 bekerja, maka K2 tidak dapat berjalan karena ada di interlock ataupun mengunci. Ketika K1 bekerja, maka K2 tidak bekerja. Di sini yang otomatis kalau K1 bekerja, yang NC berubah menjadi NO, tandai lampu 2 menyala. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba mensimulasikannya. Kita coba tekan push button 1. Di sini otomatis koil bekerja atau kontaktor 1 bekerja, dan yang NO menjadi NC sebagai pengunci. PB harus lewat melalui pengunci ini dan tanda dengan lampu 1 menyala dan motor berputar secara kanan atau forward. Baik, ketika kita akan mencoba untuk menjalankan motor 2, dia tidak bisa gara-gara yang tadi saya bilang, sini dia terputus gara-gara tadi NC ketika K1 bekerja, maka yang NC di sini menjadi NO atau terbuka. Begitu juga dengan sebaliknya, berarti kita harus menekan PBNC ini mematikan rangkaian. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kedua berjalan atau menekan PBNO2 ini. Di sini lampu biru nyala dan kontaktor 2 otomatis nyala, dan arus berjalan melalui kontak utama atau pengunci dari PBNO, dan motor berjalan sebelah kiri ataupun reverse dan tandai dengan kontak utama ini kedua. Begitu dengan sebaliknya, jika K2 bekerja maka K1 tidak dapat bekerja karena yang NC K2 ini berubah menjadi NO. Dalam keadaan normal, tidak ada tekanan atau apa, tidak ditekankan, tidak berjalan, ini kontak NC berarti otomatis langsung terhubung. Ketika ini berjalan, maka dia jadi langsung terbuka. Baik, kita akan mematikan menggunakan NC. Baik, di sini kita akan mencoba ketika ada arus lebih ataupun beban lebih atau arus loncat ataupun korsleting, kita menaikkan PB ini yang emergency, berarti otomatis rangkaian semua terputus dan tandai dengan L3 menyala. Di sini L3 menyala karena emergency ini otomatis jika ditekan dia balik sesuai dengan
yang ada di aplikasi KTS ini, dia tidak bisa ditahan. Dia itu sejenis push button. Dia hanya menyala sebentar. Baik, untuk biasa kesimpulan dari rangkaian sistem kendali pola reversi ini, rangkaian ini biasanya digunakan di dalam di mall pun bisa, kayak lift ataupun eskalator. Ketika lift ke atas dan turun, sebagai contoh untuk putaran kiri dan kanan ataupun forward dan reverse, dia berputar kiri dan kanan. Tapi dalam rangkaian ini, motor ini tidak bisa langsung berjalan secara dua-duanya. Dan ketika K1 bekerja, K2 tidak dapat bekerja karena gara-gara dikunci dengan tensi K1 ini dari K1, dan begitu sebaliknya dikunci dengan K2 dari kontaktor 2 ini. Baik, sekian dan terima kasih.